Selamat sore Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami. Jadi pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan proposal dengan tema Sekolah Bebas Plastik Sains Daur Ulang di STI Ngedupaga. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Sintangaza, saya sebagai moderator dan pemateri pertama. Baik, yang pertama itu di latar belakang. Yang pertama, permasalahan sampah plastik meningkat di lingkungan sekolah. Yang kedua, minimnya kesadaran pengelolaan sampah. Dan yang ketiga itu, perlunya program edukasi dan aksi nyata. Yang pertama itu permasalahan sampah plastik. Ditegaskan bahwa masalah sampah plastik meningkat di sekitar sekolah, menunjukkan bahwa hal ini menjadi perhatian yang serius bagi lingkungan sekolah. Dan yang kedua itu, minimnya kesadaran. Menyoroti rendahnya kesadaran tentang pengelolaan sampah yang bisa mengarahkan pada dampak negatif bagi kesehatan di lingkungan. Dan yang ketiga, pentingnya edukasi dan aksi nyata. Menggarisbawahi perlunya program edukasi untuk siswa dan masyarakat sekitar, serta tindakan yang nyata untuk mengatasi masalah ini. Yang berikut rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu, bagaimana cara meningkatkan kesadaran siswa di STI Ngedupaga tentang pengaruh sampah plastik bagi lingkungan. Dan yang kedua, bagaimana cara mengajarkan siswa di STI Ngedupaga untuk mendaur ulang sampah plastik melalui kegiatan eksperimen dan prakarya. Baik, yang berikut itu tujuan program. Tujuan program yang pertama itu mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Dengan menurunkan ketergantungan pada bahan-bahan yang sulit terurai ini, diharapkan jumlah sampah plastik yang dihasilkan dapat diminimalkan sehingga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekitar sekolah. Dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan warga sekolah mengenai masalah limbah plastik dan pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Melalui kampanye edukasi dan berbagai kegiatan, siswa dan staf dan masyarakat sekitar akan diberikan informasi yang mendalam tentang dampak penggunaan plastik sekali pakai serta berbagai solusi yang alternatif untuk lingkungan yang lebih ramah. Dan yang ketiga, membentuk budaya ramah lingkungan. Dengan menanamkan nilai-nilai kesadaran lingkungan, diharapkan siswa dan staf dapat berperilaku lebih bertanggung jawab dan proaktif dalam menjaga kebersihan di lingkungan mereka. Baik, yang berikut yaitu gambaran umum. Yang pertama itu kondisi dan kebutuhan prioritas. Yang ketiga, potensi dan partisipasi. Dan yang keempat, baseline dan target. Dan yang terakhir, rencana kegiatan dan dokumentasi. Baik, untuk selanjutnya saya berikan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materi. Selamat sore Pak, perkenalkan nama lengkap saya Veronica Selviani itu. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada bab 3, yaitu tentang metode pelaksanaan. Jadi dalam metode pelaksanaan ini ada baseline kondisi mitra, di mana yang menjadi penilaiannya itu yang pertama ada presentasi pengurangan plastik. Setelah itu dilihat juga dari jumlah siswa yang terlibat, lalu presentasi sampah yang didaur ulang, dan presentasi masyarakat sadar serta jumlah limbah plastik. Lalu yang kedua ada asesmen kebutuhan dan prioritas. Di sini yang menjadi asesmen kebutuhan dan prioritasnya yaitu mulai dari persiapan, di mana melakukan identifikasi stakeholder yang menjadi penentu siapa saja yang terlibat, seperti siswa, guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Lalu yang kedua ada FGD atau Focus Group Discussion. Lalu yang ketiga ada survei, yaitu menjadi penyusunan kuesioner, seperti membuat kuesioner yang mencakup pertanyaan tentang kebiasaan penggunaan plastik, pengetahuan tentang dampak plastik, dan referensi solusi. Lalu yang keempat ada pemetaan,
di mana seperti adanya identifikasi sumber daya dan masalah, misalnya buat peta situasional yang menunjukkan titik-titik penggunaan plastik di sekolah, misalnya dari kantin, kelas, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada prioritas, selanjutnya ada penyusunan laporan, dan yang terakhir ada tindak lanjut. Lalu yang ketiga ada solusi inti dan strategi pemberdayaan. Di sini terdapat edukasi dan kesadaran lingkungan. Lalu yang kedua ada program daur ulang dan pengelolaan sampah. Lalu yang ketiga ada inisiatif pengurangan penggunaan plastik. Dan menjadi strategi pemberdayaannya, yang pertama ada rangkaian pelatihan. Lalu yang kedua ada pendampingan praktis. Yang ketiga ada edukasi iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat ada kegiatan praktik bersama. Lalu metode selanjutnya ada rencana pelaksanaan bertahap. Di sini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada tahap asesmen dengan tujuan mengidentifikasi dan mengevaluasi kebutuhan. Lalu ada pelatihan 1, yaitu untuk meningkatkan pemahaman mengenai topik yang diidentifikasi. Selanjutnya ada tahap pendampingan, yaitu untuk ubah perilaku atau praktik, memberi dukungan berkelanjutan kepada peserta didik. Dan yang terakhir ada tahap diseminasi, yaitu menyebarluaskan informasi dan hasil pelatihan dan pendampingan di medsos dan publikasi. Lalu metode yang berikutnya ada monitoring dan evaluasi. Di sini terdapat sebuah rencana monitoring dan evaluasi dengan tujuan untuk mengukur efektivitas program PKM Sekolah Bebas Plastik melalui instrumen pretest dan posttest, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Lalu metode yang terakhir yaitu ada peran dan kontribusi pihak terkait seperti mitra, di mana akan menyediakan dukungan sumber daya baik finansial maupun material. Lalu dari mahasiswa yang akan menjadi pelaku pelaksanaan kegiatan di lapangan dan penggerak perubahan di sekolah. Lalu terlibat juga dosen yang akan menyediakan bimbingan akademis dan teknis dalam pengembangan materi dan kurikulum. Dan selanjutnya ada lembaga pendukung, yaitu untuk menyediakan dukungan administratif dan logistik untuk pelaksanaan program. Selanjutnya pada bab 4, yaitu tentang biaya dan jadwal kegiatan. Jadi yang pertama ini ada anggaran dan jadwal. Jadi untuk anggaran biaya totalnya yaitu sebesar Rp9.750.000 dan jadwal kegiatannya itu dimulai dari 1 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026. Lalu yang kedua ada khalayak sasaran, di mana yang menjadi sasarannya yaitu yang pertama untuk siswa, lalu guru, staf sekolah, dan juga masyarakat sekitar. Berikutnya yang menjadi lembaga pendukung di sini yang akan menyediakan fasilitas dan alat kampanye. Lalu adanya panduan kegiatan, setelah itu pelatihan pengelolaan sampah dan monitoring serta evaluasi, dan juga akan melakukan advokasi kebijakan lingkungan. Yang berikut yaitu luaran program. Di sini yang akan dihasilkan yaitu sekolah yang lebih bersih, lalu modul edukasi pengelolaan sampah, dan juga
akan menghasilkan data evaluasi perubahan perilaku. Selanjutnya, jadi kesimpulan di sini yaitu program sekolah bebas plastik merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya sampah plastik serta rendahnya kesadaran warga sekolah SD Ngedupaga dalam mengelola sampah. Jadi untuk mengatasi hal tersebut diperlukan edukasi yang berkelanjutan dan aksi nyata berupa kegiatan pengurangan plastik sekali pakai, lalu ada penyediaan fasilitas pendukung serta pelatihan pengelolaan sampah yang tepat. Terima kasih.